Saya akan menjelaskan masalah 3.1. Diketahui sudut A dan sudut N seperti pada gambar. Konstruksikanlah sudut D yang merupakan sudut ketiga dari segitiga AND. Pertama kita buat dulu sudut A dan sudut N menggunakan segmen. Kita klik segmen. Kita buat sudut kita klik segmen, kita buat sudut A. Cari sudutnya, klik C, B, A. Kemudian kita buat sudut N. Dan kita cari sudutnya. Dapatkan 52,13. Kemudian kita beri nama sudut A, sudut N. Kemudian kita buat garis kerja menggunakan segmen. Terus kita buat lingkaran pada titik B. Kita buat lingkaran yang berpusat di titik B dengan jari-jari memotong kedua kaki sudut A. Klik OK. Kemudian kita klik intersect untuk mencari titik potongnya. Lakukan hal yang sama dengan sudut N. Dengan jari-jari satu. Kita cari intersect. Kemudian kita buat sebuah titik dengan point on object di garis kerja. Dan kita buat lingkaran dengan menu center and radius dengan jari-jari yang sama, yaitu 1. Kita klik OK. Kemudian kita cari intersect titik potongnya. Hingga didapatkan titik N dan O. Kemudian setelah dapat ini, kita akan menduplikasikan sudut A ke arah kiri dengan yang telah didapatkan titik potongnya, itu titik N. Kita buat lingkaran di titik N dengan jari-jari IJ. Klik OK. Kemudian kita klik intersect kedua lingkaran. Kemudian kita klik line, klik titik M dengan titik Q.
Kemudian kita cari angle sudutnya QMN yang besaran sudutnya sama dengan sudut A. Kemudian kita hilangkan objek-objek yang tidak digunakan. Kita label yang ini juga. Nah, didapatkan bahwa sudut M tadi 59,04 sama ya. Selanjutnya kita akan menduplikasikan sudut N ke arah kanan. Maka kita buat lingkaran di titik perpotongan O dengan jari-jari KL. Klik OK. Kemudian kita cari titik potong intersect G dan R. Didapatkan titik R dan S, kemudian kita klik line, kita klik titik M dan titik R. Kemudian kita ukur sudutnya menggunakan menu angle, titik O, M, R. Sehingga sudut yang didapatkan yaitu sama 52,13. Kita hapuskan objek yang tidak digunakan. Kita hapus objek yang tidak digunakan ya teman-teman. Kemudian kita cari sudut di titik M, yaitu dengan klik garis, sehingga didapatkan sudut 68,84. Selanjutnya, jika semua sudut sudah diduplikasi, kita akan membuat segitiga sudut AND. Kita akan membuat segitiga dari ketiga sudut AND. Selanjutnya, kita akan menduplikasikan sudut N pada kaki sudut di sebelah kanan ini. Yang pertama, kita membuat lingkaran dengan jari-jari LK. Selanjutnya, kita buat garis paralel real. Kita klik garis parallel line. Parallel line, cari titik potong dengan menggunakan intersect.
sehingga didapatkan titik U dan V. Kemudian kita cari titik potong antara ini dengan lingkaran. Kemudian kita cari sudutnya menggunakan menu Angel, klik titik U, titik T, dan titik W. Nah, dan ternyata besarannya sama dengan sudut N, yaitu 52,13. Kemudian kita buat intersect garis ini dan garis ini, hingga didapatkan titik potongnya. Kemudian kita cari sudutnya menggunakan Angel, kita klik titik M, A, T, didapatkan 59,4. Itu sama dengan sudut A. Dan mendapatkan sudut A yaitu sama dengan sudut A tadi 59,4. Dengan demikian kita telah membuat segitiga AND. Baiklah, kita hapus saja, kita hilangkan objek yang tidak digunakan agar lebih rapi. Hilangkan semua ya. Kemudian kita hubungkan menggunakan segmen dari A ke T ke M ke A. Kemudian kita hilangkan garis bantunya. Dan kita beri nama segitiga ini menjadi segitiga AND. AND. Kita ubah red name ya teman-teman. AND. Kita beri nama ya teman-teman. Itu segitiga AND. Kita hilangkan juga ya teman-teman objek yang tidak digunakan di sudut A dan sudut N.
agar lebih terlihat rapi ya. Kita beri nama lagi ya, karena tadi tuh ada salah hapus sudut A. Kita ini tes label kan? Ini kita subjek. Nah, inilah penyelesaian dari masalah 3.1. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan masalah 3.2. Coba buktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Pertama, kita buat lingkaran dengan pusat melalui titik dengan ukuran yang tidak ditentukan. Kemudian, buat diameter menggunakan ruas garis di antara dua titik atau segmen. Kemudian, ubah titik sesuai dengan nama titik yang ada di buku. Titik C kita ubah menjadi titik A. Titik A1 menjadi titik 0. Dan titik B menjadi titik C. Kemudian kita buat titik B pada lingkaran dengan cara klik menu titik pada objek. Kemudian kita hubungkan titik B ke titik O dengan menggunakan segmen. Dan titik B ke titik A. Menggunakan segmen juga ya. Nah, selanjutnya kita ubah garis B, panjang garis BO, yaitu menjadi garis putus-putus seperti yang di buku ya teman-teman. Garis putus-putus ya. Nah, selanjutnya kita hilangkan label yang tidak digunakan. Dengan klik show label atau tampilkan label. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah panjang BO sama dengan panjang AO dengan cara klik distance or like atau jarak atau panjangnya. Kita klik titik B ke titik O yang panjang BO 2,24 dan panjang AO yaitu
2,24 juga. Ternyata panjang BO dan AO ini adalah sama. Artinya segitiga AOB adalah segitiga sama kaki. Akibatnya sudut pada kaki-kaki segitiga juga besar sudutnya sama. Dapat kita buktikan dengan klik angle atau klik sudut. Klik A, BO, titik A, titik B, titik O, dan mendapatkan sudut 31,98 derajat. Kemudian kita memeriksa sudut OAB ya, dengan besar yang sama, yaitu 31,98 juga. Selanjutnya, kita klik teks dan kita tulis apa yang telah kita buktikan tadi, bahwa panjang BO sama dengan AO. Panjang BO sama dengan AO. Selanjutnya, kita tulis juga bahwa sudut A sama dengan sudut B. Nah, selanjutnya kita membuktikan sudut eksterior segitiga. Bahwasanya kita tulis dulu sudut BOC. Sudut BOC adalah jumlah dari sudut BAO ditambah sudut ABO. Dapat kita buktikan dengan menu angle atau sudut ya teman-teman. Kita klik sudut COB itu 63,95. Kita tuliskan lagi ya teman-teman, bahwasanya sudut BOC adalah jumlah dari sudut BAO ditambah ABO. Sudut BAO tadi besarnya adalah 31,98 ya. Dan sudut ABO juga 31,98. Kita klik OK. Nah, dari gambar bahwa sudut BAC merupakan setengah dari sudut BOC. Kita tuliskan kembali ya teman-teman. Bahwasanya sudut BAC adalah setengah sudut BOC. Nah, dari gambar inilah dapat terlihat bahwa sudut BAC adalah setengah dari busur BC. Karena semakin besar sudutnya, semakin panjang juga busurnya. Jadi, terbukti bahwa sudut BAC setengah dari busur BC. Bahwa sudut BAC
BAC adalah setengah busur BC. Atau sudut dalam setengah busur yang dipotongnya. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu masalah 3.3. Diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa luas ABCD setengah H dikali B ditambah B aksen. Dengan cara langkah awal membuat trapesium ABCD menggunakan menu segmen. Kemudian kita ganti nama titik sesuai dengan yang di buku ya. Titik A1 menjadi titik B. Titik B1 menjadi C. Titik C1 menjadi D. Kemudian kita buat garis tinggi menggunakan garis tegak lurus. Begitu juga di titik D ya. Kemudian hubungkan titik C ke titik E menggunakan menu segmen. Kemudian cari titik potong antara garis tinggi dan trapesium. Kemudian hilangkan objek yang tidak digunakan dengan cara tampilkan objek. Kemudian hubungkan titik B ke F menggunakan segmen dan titik E ke D menggunakan segmen. Kemudian ubah garis BF, CE, dan ED agar menjadi garis putus-putus sesuai dengan yang di buku. Kemudian setelah ini titik M kita ganti nama menjadi H karena ini adalah garis tinggi. Titik N ini juga kita ubah menjadi titik H. Titik F menjadi B aksen. Titik I menjadi titik B. Titik I ini menjadi B. Dan selanjutnya membuat diagonal B dengan D menggunakan fitur segmen. Kemudian dengan gambar ini kita dapat mencari luas trapesium, yaitu dengan menjumlahkan segitiga ABD dan segitiga
B, C, D. Kita tulis dulu ya teman-teman. Luas trapesium dengan luas segitiga ABD ditambah segitiga BCD. Kemudian, untuk mencari ini dapat kita gunakan menu poligon A, B, D, menggunakan poligon kita klik titik A, B, D ke A lagi, dan kita klik titik B, C ke D ke A lagi. Kita klik untuk membuat segitiganya menggunakan bantuan poligon, klik titik B ke titik C, titik D ke titik B. Kemudian kita cari luas segitiga ABD dan segitiga BCD menggunakan menu fitur luas. Kita klik, didapatkan luas ABD adalah 8 dan luas BCD 4. Kemudian kita cari luas trapesiumnya. Kemudian kita cari luas trapesiumnya. Kita buat dulu dengan bantuan poligon. Kemudian kita cari luasnya. Ya. Kita tulis dan terbukti ya bahwa luas trapesium itu adalah luas segitiga ABD ditambah luas BCD. Kita buat luas trapesium 12. Luas segitiga ABD tadi 8 dan luas segitiga BCD 4, yaitu sama ya, 12 sama dengan 12. Kemudian terbuktikan bahwa luas trapesium itu adalah luas segitiga ABD 8 ditambah luas segitiga BCD 4. Jadi kita dapat tuliskan lagi bahwa luas trapesium adalah setengah B kali H ditambah B akson.
Sehingga didapatkan lagi luas trapesium itu sama dengan setengah H dikali P ditambah P aksen. Dan terbukti bahwa luas trapesium itu adalah setengah dikali H dikali B ditambah B aksen. Kita hapuskan saja label-label yang tidak digunakan. Dan inilah trapesium dan inilah penjelasannya. Terima kasih.